Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya senantiasa berada di dalam keberkahan. Senantiasa kita dijaga iman dan Islamnya. Mudah-mudahan di paruh yang kedua bulan suci Ramadan ini iman dan takwa kita semakin bertambah dan meningkat. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita nikmat untuk dapat menyempurnakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak keluar kita dari bulan suci ini kecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kajian kita pada siang hari ini adalah mapping Quran. Bagaimana kita dapat mengetahui dan mengenal pemetaan tema-tema Al-Quran. Quran ini terdiri dari berapa? 114 surah ya. 114 surah. 114 surat ini semuanya adalah tauqifi, diatur berdasarkan ketetapan dari baginda Rasul SAW. Baik dari segi namanya, nama surat, juga maupun letaknya, posisinya. Surat pertama ini, surat kedua ini, terus sampai surat yang ke-114. Adapun pembagian juz, Al-Quran itu menjadi 30 juz, ya, itu bukan dari Nabi SAW. Itu adalah ijtihad para ulama. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui pemetaan tema-tema Al-Quran ini? Supaya level kita meningkat, naik kelas dari sekedar bacaan biasa, tetapi juga kita memahami dan mengenal apa sih tema-tema pokok yang surat-surat yang kita baca atau juz yang kita baca. Apalagi bulan Ramadan ini sangat istimewa. Ya, definisi bulan Ramadan di dalam Al-Quran itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan dari keterangan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 16567, kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 3654, itu menyatakan bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan itu, Pak. Tapi semua kitab-kitab samawi itu turun, Allah turunkan wahyu itu pada bulan Ramadan. Nah, keterangannya ada di sabda Nabi SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis Hasan. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali laila min Ramadan. Suhufnya, lembaran-lembaran wahyu yang diterima Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madad min Ramadan. Tauratnya Nabi Musa itu diturunkan pada 6 Ramadan. Wa unzilal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Injil, kitab ya, kitab Injil siapa? Nabi Isa ya. Itu diturunkan pada 13 bulan Ramadan. Wa unzilaz Zabur li 18 khalat min Ramadan. Kitab Zaburnya Nabi Daud itu Allah turunkan pada 18 Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Sementara Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada tanggal 24 Ramadan. Ya,
Subhanallah. Jadi Ramadan ini istimewa. Semua kitab-kitab sama itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya sangat rugi kalau kita berpuasa, ya, di mana tujuan puasa Ramadan ini adalah merayakan turunnya Al-Quran, kita tidak khatam Quran. Rugi. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bonus pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab Nabi SAW mengatakan satu huruf yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran itu dibalas oleh Allah dengan 10 pahala kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, berapa jumlah huruf Al-Quran? Ada yang tahu? Pernah ngitung nggak? Ya, jumlah huruf dalam Quran itu ya kita nggak pernah ngitung ya. Jangankan Quran ya, buku, ya nggak usah buku dah, ya, Pancasila itu berapa huruf itu nggak tahu kita merasa nggak penting kan. Pancasilanya penting, tapi ngitungin hurufnya, itu ngapain juga kan gitu. Yang pendek gitu. Lagu kebangsaan dihitung hurufnya, nggak ada kerjaan. Ya. Tapi kalau Quran penting Pak dihitung. Kenapa? Karena Anda setiap satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Maka para ulama menghitung tuh. Walaupun dulu belum ada kalkulator, belum ada komputer gitu, belum ada mesin statistik gitu ya. Berapa dalam satu surat ini berapa hurufnya gitu. Tapi mereka hitung satu persatu itu. Ada 3 pendapat yang populer di kalangan ulama. Yang pertama menurut Imam Mujahid, hitungan huruf Al-Quran ini menurut beliau dihitung 321.180 huruf. Berarti kalau Anda menghatamkan Quran satu kali di bulan Ramadan ini, Anda mendapatkan kali 10 berapa itu? 3.211.800 pahala. Jangan rupiah. Kalau rupiah kekecilan. 3.200.000 cuma dapat $200. Nggak nyampe. Ya. Kecil. Ya. Anda bayangkannya jangan rupiah ya. Ya katakanlah dolar lah. Nah, kalau dapat 3 juta dolar kan lumayan Pak. Walaupun kita kagak ikut oplos 990 triliun kan begitu. Lumayan 3 juta dolar. Ya. Yang kedua ada pendapat dari Imam Atha bin Yasar, ya, 323.015 huruf. Kalau dikali 10, berarti 3.230.000, ya, 150 huruf, 50 pahala, itu lumayan, makin tinggi. Nah paling mentok huruf Al-Quran ini itu dihitung oleh Imam Salam Abu Hamid Al-Hamani, itu jumlahnya ada 340.740 huruf dikali 10. Ya, inilah yang menjadi hujjah yang dipakai oleh para ahli qiraat dan para hufaz Al-Quran. Berarti maksimal kita dapat 3.407.400 pahala. Itu satu kali hatam Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Oke. Orientasi mendapatkan pahala boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena Nabi SAW juga mendorong kita untuk seperti itu. Supaya apa? Ada motivasi. Orang baca Quran itu nggak sembarangan, ya. Sebab Al-Quran ini cahaya, petunjuk dari Allah, maka setiap hurufnya itu bercahaya. Dan kalau kita membaca cahaya itu, kita akan diberikan 10 pahala kebaikan, keberkahan. Nah, bagaimana kita menjadikan Quran ini lebih berkah dalam kehidupan kita? Bukan hanya kita menabung pahala, menabung simpanan pahala di akhirat, maka Al-Quran memberikan arahan agar kita mentadabburinya. Sebab salah satu tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi. Bukan cuma dibaca, bukan cuma dijadikan ayat pengusir jin, setan. Ya, walaupun ada ayat-ayat ruqyah. Tapi bukan itu tujuan utamanya Al-Quran turun. Ya, kalau tujuan utama Al-Quran turun cuma buat ngusir jin sama setan, ya sayang sekali. Ya. Sementara yang dibaca Al-Quran itu cuma ayat-ayat tertentu aja untuk ruqyah. Puluhan ribu yang lainnya kemana? Nggak dibaca. Nah itu. Nah ini harus kita pahami ya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
Nah, tujuan Al-Quran diturunkan adalah wahada kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan padamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan supaya apa? Mereka tadabburi ayat-ayatnya. Jadi keberkahan itu akan meliputi kita, ya, itu apabila kita tadabburi ayat-ayatnya, ngerti apa yang kita baca. Sebagaimana dalam surat-surat ayat 29. Apalagi kalau kita tadabburi ini, tadabbur Al-Quran, maka dia akan menjadi cahaya petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bahkan Al-Quran itu harus kita fungsikan bagaimana? Kita harus fungsikan dia menjadi obat penawar bagi setiap masalah kehidupan. Itu kalau bisa kita tadabburi dengan baik. Ya. Maka Nabi SAW menekankan pentingnya tadabbur. Orang yang membaca Quran dan ia mahir. Nah, itu mahir itu maksudnya apa? Mahir dalam membaca dan memahaminya. Maka dia ketika dia membaca, dia memahami itu, dia bersama para malaikat yang mulia dan taat. Ma'as-safaratil kiramil barar. Tapi apakah orang yang nggak bisa baca lancar, nggak kenal, lalu kemudian dia tidak usah baca Quran? Enggak. Kata Nabi, walladzi yatata'ta'u fihi. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, susah bacanya. Ya, susah payah mempelajarinya. Maka tetap kata Nabi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan 10 kan sayang, ya. Kalau cuma kedua pahala itu kata istilah kita itu eman-eman, sayang-sayang gitu. Nah, kalau bisa kita apa? Bisa baik dalam membacanya dan juga baik dalam memahaminya. Maka tadabbur Quran ini ujungnya adalah melahirkan akhlak, ya. Melahirkan akhlak sebagaimana Nabi SAW disebutkan oleh istri beliau Aisyah, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, maka itu saya mengajak ya teman-teman semua, para jamaah di bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan kualitas bacaan kita, ya, yatlunahu haqqa tilawatih, ya, dengan mengerti, dengan mengenal minimal tema-tema besar Al-Quran inilah. Supaya apa? Dia bisa menjadi solusi, dia bisa menjadi panduan hidup, dia bisa menjawab persoalan-persoalan, tantangan-tantangan modernitas, ya, sehingga Al-Quran ini hidup dalam kehidupan kita. Bukan hanya hidup di dalam mushaf, di dalam tablet atau gadget kita, tapi dia cahaya petunjuknya itu apa? Bisa membawa keberkahan buat kehidupan kita sehari-hari, sebab panduan Al-Quran dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup. Nah, sebagai langkah kecil, langkah awal yang sudah kami lakukan ya di kanal YouTube yang saya kelola, ada banyak sekali video, saya buat diantaranya playlist tentang bagaimana tadabbur 30 juz Al-Quran. Ya, ini memandu teman-teman untuk tilawah 1 juz, tapi setelah itu kita uraikan apa tema-tema besar, apa yang sudah kita baca itu berkaitan dengan apa saja. Ya, supaya rada nyambung ya, bukan hanya sekedar khatam Quran, tapi juga kita bisa mengetahui apa tema-tema besar yang sudah kita baca ini. Sebab ini penting ya, untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, mau tidak mau kita harus apa? Mentadabburinya. Nah, ini kan gak gampang, maka perlu dibimbing. Ya, nah silakan dibuka, dilihat di channel YouTube saya, ya, bisa di-subscribe, bisa dinyalakan notifikasinya. Nah, buka playlist Tadabbur, Tilawah dan Hidayah Al-Quran 30 juz. Ini ada ada 30 video kalau tidak salah. Nah, saya ingin sampaikan begini. Bagaimana cara kita menguasai, memahami Al-Quran itu ya secara garis besar. Tentu tidak mungkin kita merincinya. Kalau merinci 30 juz Al-Quran itu wah, ulama saja yang level ilmunya ya di atas rata-rata, itu rata-rata menulis tafsir Al-Quran itu di akhir hayatnya. Ya, setelah dia menguasai
belasan atau puluhan ilmu-ilmu yang menjadi syarat bagi seorang mufassir. Ya, tapi untuk memahaminya, nah kita dimudahkan. Misalnya, kalau teman-teman lihat buka terjemahan tafsir Departemen Agama itu ya, Kementerian Agama atau terjemahan Kementerian Agama, itu sebenarnya sudah memberikan sedikit ya pedoman bagi kita ketika mulai surat Al-Qur'an ada terjemahnya tapi diberikan muqaddimah. Apa tema besar isi surat ini, kemudian apa hubungannya dengan surat sebelumnya, kemudian apa hubungannya nanti surat ini dengan surat yang ada setelahnya. Nah itu. Jadi sudah ada. Nah, persoalannya kita jarang membaca itu, ya. Nah, kalau di sini tema besar 114 surat Al-Qur'an dalam 30 juz itu bisa diringkas dalam satu halaman ya. Kita bagi dari surat Al-Fatihah sampai surat At-Taubah, ini isinya tentang bagaimana tugas manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah, dibimbing oleh Allah, bagaimana caranya menerapkan ya jalan kehidupannya di atas muka bumi ini berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Ini panduannya ada di surat Al-Fatihah sampai At-Taubah. Lalu surat Yunus sampai Luqman ini juz 11 sampai 21. Sampai juz 20 ya. Itu apa? Ya. Menyebutkan atau menitik beratkan sarana-sarana, alat-alat untuk membantu kita menerapkan aturan-aturan Allah. Mulai dari apa? Tashihut tasawurat, ya, meluruskan pandangan, keyakinan, ideologi, kemudian menanamkan pendidikan akidah, akhlak, perilaku, ya. Kemudian di surat As-Sajdah sampai Az-Zumar ini menyebutkan tentang karakter yang harus ada dalam diri seorang muslim seperti ketaatan, kepasrahan, ketundukan, ya, keikhlasan dalam ibadah. Kemudian di surat
Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.